Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu mengenai mengatasi perasaan bersalah. Nah, saudara, kita seringkali walaupun kita anak-anak Tuhan, seringkali kita tidak memikirkan bahwa perasaan bersalah itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita perhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan perasaan bersalah itu dan kita ignore saja, maka tanpa kita sadari perasaan bersalah itu akan menggerogoti kita, akan merusak hati nurani kita. Dan dengan demikian hati nurani kita tidak akan menjadi murni lagi. Ya, disitulah yang dikatakan kemarin kita dengar minggu yang lalu bahwa iman kita tidak akan bertumbuh kalau hati nurani kita itu kotor. Dikatakan bahwa iman kita akan kandas kalau hati nurani kita itu kotor. Itulah sebabnya kalau pelajaran hari ini dan minggu yang lalu 2 minggu berturut-turut kita belajar mengenai mengatasi perasaan bersalah, itu jangan kita anggap enteng. Ya, mungkin kita bilang, ya kita banyak salah tapi kita sudah lupa anyway. Saudara, lebih baik kita mengadakan inventory di dalam hidup kita. Ya, mungkin kita pernah bersalah kepada orang tua kita, pernah menyakiti mereka, mungkin kita pernah menyakiti anak kita, mungkin kita pernah menyakiti sahabat kita, mungkin kita pernah menyakiti orang di sekeliling kita, siapa saja yang kita selama ini ignore. Kita pikir it's okay, itu tidak oke, saudara. Karena itu masih ada di dalam hati nurani kita. Itu mengotori hati nurani kita. Itulah sebabnya mari kita mengadakan inventory, mari kita mengingat kembali dan minta agar Tuhan reveal kepada kita kalau kita mempunyai kesalahan-kesalahan yang kita belum bereskan selama ini. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa ayat mengenai hati nurani ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 dituliskan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan mementingkan hati nurani yang bersih. Dan juga kita perhatikan juga tubuh kita supaya sudah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni itu adalah firman Tuhan sendiri. Kemudian kita lihat lagi Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dari ayat ini kita melihat bahwa hidup yang baik itu hubungannya erat sekali dengan hati nurani yang baik, saudara. Hati nurani yang bersih. Nah, itu adalah ayat-ayat yang kita harus mengetahui. Dikatakan lagi di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kita lihat sekali. Jangan menyembunyikan pelanggaran kita. Jangan kita mengabaikan rasa bersalah di dalam diri kita. Kita sembunyikan saja. Karena itu akan memberikan efek di dalam kehidupan kita. Efek yang buruk sekali. Sebab itu dikatakan di sini, menurut ayat ini yang kita harus lakukan adalah mengakui kesalahan kita dan meninggalkannya. Itulah. Nah, sekarang mari saudara kita masuk ke dalam bagaimana mengatasi perasaan bersalah itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa perasaan bersalah itu harus kita deal, kita harus bereskan, kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita akan melihat ada 3
step yang besar, tetapi di dalam setiap step kita akan pelajari dulu, kita akan uraikan. Yang pertama, untuk mengatasi perasaan bersalah kita, yang pertama adalah kita harus membuat perdamaian dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan dahulu. Nah, sekarang ini yang baru yang pertama. Bagaimana caranya berdamai dengan Tuhan? Kita akan melihat ada 4 step untuk berdamai dengan Tuhan. Oke, yang pertama yaitu kita harus acknowledge dosa kita. Kita harus menyadari kesalahan kita. Ya, jangan kita ignore saja. Kita harus sadari. Kalau kita bersalah, kita harus sadari. Benar, saya ini bersalah. Oke, kesalahan saya ini. Saya tahu saya sudah bersalah. Jadi kita nomor 1 menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita salah. Itu step yang pertama. Ini di dalam berdamai dengan Allah, oke? Berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, pada waktu step yang pertama dulu. Bagaimana kita acknowledge atau menyadari dosa kita itu, yaitu dengan jalan membandingkan apa yang perbuatan salah yang sudah kita lakukan itu, bandingkan dengan firman Tuhan. Lihat dari firman Tuhan. Jadi comparison-nya itu adalah perbuatan kita dengan firman Tuhan. Jangan kita compare atau bandingkan perbuatan kita dengan perbuatan orang lain. Ya, sebab standar manusia itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan kita bilang, oh iya saya memang salah, tapi orang itu lebih salah daripada saya. Jadi kita bandingkan perbuatan salah kita dengan orang lain. Jangan sekali-kali kita membandingkan perbuatan salah kita dengan perbuatan salah orang lain. Sebab itu bukan standarnya. Standar daripada kehidupan kita adalah firman Tuhan. Sebab itu pada waktu kita tahu kita bersalah, kita acknowledge, iya saya sudah salah. Bandingkan dengan firman Tuhan. Seharusnya menurut firman Tuhan itu bagaimana? Jadi begitu kita mengakui salah, menurut firman Tuhan bagaimana? Jadi kita mesti tahu, oke, karena firman Tuhan berkata begini, sedangkan saya lakukan begini, maka saya tahu saya salah. Gitu. Jadi kesalahan kita itu dibandingkan dengan firman Tuhan, jangan dibandingkan dengan perbuatan orang lain. Nah, kemudian itu step yang pertama dari mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Yang step yang kedua adalah kita harus confess di hadapan Tuhan kesalahan kita. Jadi tadi kita sudah tahu kita salah, kita acknowledge. Sekarang yang kedua, akui di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya datang kepadamu untuk mengakui kesalahan saya. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa oh saya sudah selalu mengaku salah sama Tuhan setiap hari. Dan kemudian bagaimana kamu mengakui kesalahan kamu? Ya saya kan setiap malam bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini, Tuhan ampuni segala dosa saya. Mungkin saya sudah punya salah di sana di sini, ampuni segala dosa saya. Dan kita pikir dengan berkata Tuhan ampuni dosa saya, itu sudah beres. Itu belum, saudara-saudara. Yang namanya mengakui dosa di hadapan Tuhan itu, kita beritahukan kepada Tuhan specifically dosa kita itu yang seperti apa di pandangan kita. Kita berkata, Tuhan, saya sudah bersalah di hadapan-Mu. Kemudian katakan, kesalahan saya adalah saya melakukan ini. Dan saya tahu ini menentang firman Tuhan. Saya tahu apa yang saya lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi akui sedetailnya. Ya. Jadi dengan kata lain saya seringkali memberikan gambaran begini. Mengakui dosa itu sama dengan kita ingin dibersihkan, kan, dicuci bersih keberadaan kita oleh Tuhan. Nah, sama dengan gambarannya kita mencuci pakaian misalnya. Ya. Kalau kita punya pakaian kotor, sudah ada banyak kita mau cuci. Gitu. Nah, biasanya karena mungkin nggak punya tempat untuk bawa, kita buka spray gitu kan, spray itu apa namanya, spray gitu ya. Terus kita taruh pakaian kita ke atas spray itu, kemudian kita ikat spray itu, kita ikat, terus kita bawa untuk dicuci di mesin gitu kan. Nah, saudara, kalau kita taruh semua pakaian kotor di atas sebuah kain yang besar, kemudian kita ikat, kemudian kita masukkan seluruhnya ke dalam washing mesin, kemudian kita kasih deterjen dan semuanya, dan kita cuci seperti itu
tidak akan bersih, saudara. Nggak mungkin bisa bersih. Kalau kita mau supaya pakaian kita itu bersih, saudara, yes, kita bisa bawa dari kamar itu pakaian itu dibungkus di dalam satu sheet yang besar. Tapi begitu sampai di sana, sampai di washing machine, kita harus buka satu persatu. Kita harus masukkan satu persatu, dilepaskan satu persatu ke dalam washing machine itu, baru kasih deterjen, baru washing machine itu jalan, itu baru bisa bersih. Tetapi kalau kita gabungkan jadi satu, masukkan, itu tidak akan bersih. Sama dengan kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan ada gunanya kalau kita berkata, Tuhan ampuni segala dosa saya. Itu sama dengan mencuci pakaian, kita bungkus di dalam satu cita yang besar, masukin ke dalam washing machine, nggak akan bersih. Mengakui dosa itu adalah dengan kesadaran, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya datang kepadamu untuk mengakui dosa saya. Dosa saya ini, Tuhan, tadi pagi saya bertemu dengan ini, kemudian saya ribut dengan dia, kemudian saya memaki dia dengan kata-kata yang seperti ini. Saya tahu ini menyakiti hatimu, karena saya sebagai anakmu tidak seharusnya saya melakukan itu. Tuhan, kemudian pada siang tadi saya membayar sesuatu di grocery, mereka memberikan kepada saya uang lebih daripada seharusnya. Saya ambil saja, saya bawa pulang. Oh Tuhan, saya minta ampun. Itu adalah sebetulnya saya telah merampok toko itu. Saya telah membuat kerugian bagi orang yang bekerja di situ. Saya minta ampun Tuhan. Nah saudara, akui semuanya itu. Oke, di hadapan Tuhan satu persatu. Dan itulah yang namanya meminta ampun. Pengakuan dosa kita itu begitu. Jadi kita harus confess dosa kita yang tadi kita sadari kita sudah lakukan itu kepada Tuhan. Di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Amsal 28 ayat yang ke-13, mungkin tadi saya baca, dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi saudara, kita jangan hanya cuma berkata ampuni dosa saya, tetapi akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan kesadaran kita. Itu menunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab akan apa yang kita sudah lakukan. Kita katakan satu persatu. Jangan kita sembunyikan. Jangan kita anggap enteng berkata ampuni segala dosa saya. Itu adalah kita menganggap enteng dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita mengakuinya, Tuhan berkata, kamu akan beruntung. Sebab dengan mengakui itu saudara, akan terjadi sesuatu di dalam hati kita. Kita akan merasa malu, kita merasa tertegur, kita akan merasa grief di dalam diri kita. Ya, tadi saya sudah melakukan yang salah Tuhan, di hadapanmu ini salah, saya minta ampun. Nah, katakan sampai detail seperti itu. Kemudian step yang ketiga di dalam berdamai dengan Allah, ya. Tadi berdamai dengan Allah pertama dengan jalan kita menyadari dosa kita. Yang kedua dengan jalan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita berkata, saya mau meninggalkan dosa saya. Saya tinggalkan dosa saya. Forsaken. Perkataan forsaken di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah to relinquish atau to loosen or to give up. Saya give up dosa saya ini, saya lepaskan. Saya mau lepaskan semuanya. Give it to the Lord. Memberikan semua kesalahan kita kepada Tuhan. Dan kita minta dari mulai sekarang ini, Tuhan, Engkau yang memerintah di dalam diri saya. Agar supaya saya jangan melakukan kesalahan yang sama. Misalnya kita lose control, maki-maki orang. Dari mulai sekarang kita sudah bertobat, kita mengakui kesalahan saya. Tadi saya sudah maki-maki orang, Tuhan. Dari mulai sekarang saya minta Engkau take charge di dalam hidup saya. Engkau yang mulai memerintah pada diri saya, sehingga pada saat saya mengalami kejadian yang sama seperti tadi pagi saya marah-marah, pada waktu saya mengalami kejadian yang sama yang membuat saya mau marah, Tuhan, Engkau yang menguasai saya, Engkau yang memimpin mulut bibir saya. Itu berarti kita give it unto the Lord. Kelemahan kita itu kita berikan kepada Tuhan. Dan kemudian yang keempat adalah we need to repent. Repent. Jadi inilah caranya berdamai dengan Allah. Satu,
menyadari kesalahan kita. 2, mengakui kesalahan kita. 3, memberikan kelemahan kita kepada Tuhan untuk Tuhan yang take control, yang take charge dalam hidup kita. Yang keempat, kita repent. Repent itu atau bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Ya. Jadi kalau dulu kita berjalan seperti itu, pada waktu kita berbuat salah, kita melakukannya dengan pandangan ke sana, kan? Nah, pada waktu ini sekarang setelah saya akui di hadapan Tuhan, saya mau repent, saya mau berbalik 180 derajat. Yang tadinya saya marah-marah pada orang, sekarang saya mau belajar sabar, mengasihani orang, mengasihi orang. Nah, itu berbalik 180 derajat dari kesalahan kita. Nah, itu caranya berdamai dengan Tuhan. Jadi, yang pertama, untuk mengatasi perasaan bersalah kita, pertama, kita berdamai dengan Tuhan dahulu. Dengan 4 step tadi. Saya harap saudara bisa ingat dan catat. Nah, sekarang yang kedua, di dalam mengatasi perasaan bersalah itu, yang kedua adalah kita harus membuat perdamaian dengan manusia kepada siapa kita sudah berbuat salah. Nah, inilah yang kita pikir nggak gampang gitu kan, nggak gampang, sulit melakukan ini. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu sekali lagi, di dalam kita belajar karakter ini, kita harus tahu segala karakter-karakter kita yang salah, yang tidak baik, kita mau perbaiki untuk menjadi karakter yang baik. Itu saudara, nggak gampang, saya tahu, tidak mudah, tetapi ada pertolongan Tuhan disediakan buat kita. Pertolongan Tuhan itu yang disebut grace, the grace of God, pertolongan ilahi. Karena Tuhan sekarang tinggal di dalam kita. Dikatakan kan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang berapa, 9 atau 19, dikatakan bahwa it's no longer I that live, but Christ that live in me. Jadi pada saat kita mau memperbaiki kelakuan kita, perbuatan kita, pada saat kita mau mengakuinya kepada orang lain yang kepada siapa kita bersalah, saudara-saudara, saya tahu itu tidak mudah, tapi kita harus bersandar kepada the grace of God. Kita harus berkata, Tuhan, by your grace, saya bisa melakukannya. Engkau akan memberikan kepada saya ability untuk melakukannya. Biar itu yang ada pada diri kita. Jadi step yang kedua, hal yang kedua yang harus kita lakukan, yang pertama adalah berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, buat perdamaian dengan manusia, kepada siapa kita sudah bersalah. Nah, di dalam hal ini, saya tahu ada banyak alasan dari kita manusia untuk tidak mau melakukannya. Ya, untuk berdamai dengan orang yang kepada siapa kita sudah bersalah itu, kita bilang, aduh malu. Nah, karena malu, kita mau avoiding, kita mau menghindar dari tanggung jawab kita untuk benar dengan orang. Nah, alasan-alasan kita banyak untuk tidak mau melakukan itu. Antara lain kita bilang, ya tapi iya benar sih saya salah sama dia, tapi kejadiannya udah lama, sudah lama sekali, kita bilang gitu. Saudara, kalau memang sudah lama, kenapa kita masih ingat? Kalau kita masih ingat, itu berarti belum selesai. Yang kedua, kita bilang begini, ya memang saya salah sih sama dia, tapi perkara kecil, cuma perkara kecil kok. Saudara sekalian, kalau perkaranya kecil, kenapa saudara masih ingat? Kalau nggak ada artinya, mengapa masih ingat? Itu. Kemudian yang ketiga kita bilang, ya saya tahu saya salah, tapi itu sih saya terlalu sensitif, waktu itu saya terlalu sensitif. Saudara, ada banyak alasan-alasan yang kita mau menghindar dari tanggung jawab kita untuk berdamai dengan manusia kepada siapa kita bersalah. Ada lagi, macam lagi. Ya oke, saya bersalah, tapi kan nobody perfect, kita bilang gitu. Nobody perfect, setiap orang juga berbuat salah. Yes, setiap orang berbuat salah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita dengan kita berdamai dengan orang kepada siapa kita bersalah. Nah, jadi saudara, ada banyak alasan, untuk kita tidak mau melakukan berdamai dengan orang yang kita salah. Nah, kemudian ada lagi kita mungkin alasan kita begini.
Ya memang saya bersalah, saya sudah nipu dia, mungkin saya sudah menipu uangnya sekian puluh ribu. Itu kesalahan saya tahu. Tapi kalau saya sekarang mengakuinya kepada dia, bagaimana kalau dia suruh saya bayar? Saya nggak punya uang untuk membayarnya, gitu kan? Kalau dia menuntut saya untuk membayar, saya nggak punya uang untuk membayarnya. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita mesti sadar juga bahwa lebih baik kita mempunyai honest hutang, ya, hutang yang jujur. Mungkin kita ambil dari bank, kita hutang, kita bayar itu kepada orang, kepada siapa kita bersalah. Lebih baik itu kita buat restitusi daripada hati kita mempunyai sesuatu yang berat yang menekan kita di dalam ini, saudara. Sebab itu perkara jiwa, saudara. Kalau kita tidak mau mengakui salah kita, itu jiwa kita akan menjadi berat. Di situ hati nurani kita akan menjadi kotor. Di situ kita juga tidak akan bisa beriman, karena iman tidak bisa bertumbuh di dalam hati nurani yang kotor. Jadi banyak sekali konsekuensinya. Adalah lebih baik kalau kita punya hutang yang jujur, bayar setiap bulan. Yes, berat. Daripada hati nurani kita yang kotor dan membuat kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak mempunyai conscience clear kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa pun kita merasa bahwa doa kita pasti Tuhan tidak mau jawab karena kita berdoa di dalam kesalahan yang kita sadari dan kita tidak mau meminta ampun. Ada banyak. Iblis punya tempat untuk menuduh kita terus-menerus. Ya, kepala kita jadi pusing, hati kita jadi gundah gulana, kita tidak punya damai di dalam diri kita. Ada banyak akibatnya yang mungkin selama ini kita ignore. Nah, tapi sebetulnya saudara, itu ada terus-menerus di dalam diri kita. Nah, jadi saudara, itu yang salah satu juga menjadi alasan kan, kalau itu menyangkut uang misalnya, menyangkut hutang dan sebagainya, dan kita merasa bahwa aduh saya nggak sanggup gitu, saya nggak bisa bayar. Nah itu juga saudara percayalah, Tuhan itu selalu menyediakan pertolongan. Bagaimana caranya Tuhan tolong kita nggak tahu, tetapi trust Him, Tuhan akan menolong anak-anaknya yang mau hidup benar. Nah, alasan yang lain lagi, saya lagi berikan alasan-alasan pada saat kita mau membuat perdamaian dengan orang kepada siapa kita bersalah, biasanya alasan kita banyak. Nah, ini alasan-alasan yang saya sedang berikan karena kita mengerti, saudara. Semua orang biasanya mau menghindarkan diri dari tanggung jawab dia, terutama untuk mengaku salah kepada manusia. Rasa malu, rasa macam-macam di sini. Alasan yang lain lagi berkata, iya oke, saya salah. Ya lain kali. Kita mau menunda-nunda karena kita merasa malu, kita nggak berani menghadapi wajah daripada orang itu kepada siapa kita bersalah. Jadi kita tunda-tunda. Saudara, menunda-nunda itu tidak akan solve anything. Lebih baik pada saat Tuhan memberikan conviction kepada kita, pada waktu Tuhan menegur kita, kita lakukan dengan segera. Itu lebih baik, lebih beres, lebih cepat. Alasan yang lain lagi, saya mau kasih alasan-alasan ini untuk menunjukkan pada saudara, saya tahu alasannya banyak, saudara, untuk tidak mau berdamai dengan sesama kita, ya, karena kita malu. Alasannya lagi bilang, ya memang saya salah, tapi kesalahan saya mungkin kalau di percentage kesalahan saya 20%, kesalahan dia 60%, kita bilang gitu. Jadi kita menuntut dia dulu yang minta maaf sama saya. Saya kesalahannya cuma 20%, dia kan 60%. Saudara-saudara, list. Kalau Tuhan berbicara pada kita, tanggung jawab kita untuk melakukan bagian kita. Dia mau 60%, mau 80%, tidak jadi soal. Itu urusannya dia sama Tuhan. Urusan kita ini antara kita sama Tuhan. Sebab itu kita mau benar di hadapan Tuhan dengan melakukan bagian kita. Walaupun kesalahan kita cuma 20%, kita bilang oke, kita datang kepada dia. Saya mau meminta maaf kepada apa yang saya sudah lakukan. Saya salah di sini. Just katakan kesalahan saudara. Ada banyak kali saudara, pada saat kita menyatakan kesalahan kita, orang itu akan, tapi saya lebih salah daripada kamu. Dia akan mengakuinya. Kalaupun dia tidak mengakui, it's okay. Itu urusan dia. Urusan kita beres. Yang penting kita punya tanggung jawab untuk membereskan hati nurani kita.
Nah, jadi saudara, ada banyak alasan untuk kita tidak mau melakukannya. Tapi saya katakan bahwa kalau kita mau mempunyai hati nurani yang bersih, ya, lebih baik kita jalan dengan berani. By the grace of God, pertolongan Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kita datang kepada orang itu, dan kemudian kita bisa berdamai dengan dia, mengakui kesalahan kita kepada dia. Kemudian, itu yang pertama tadi sudah, ini mengatasi perasaan bersalah ini supaya beres. Pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan. Oke, tadi saya kasih ayat 4 step. Yang kedua, kita harus berdamai dengan orang kepada siapa kita bersalah. Which is tidak mudah, tetapi by the grace of God kita akan bisa melakukannya. Yang ketiga adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita bisa minta ampun kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Nah, untuk itu saudara, kita harus belajar mengampuni diri kita sendiri. Manusia itu mempunyai excellent memory. Kita bukan makhluk yang bisa melupakan dengan sengaja, nggak bisa. Kita bisa lupa, tapi kalau kita kepengen melupakan sesuatu, biasanya malah kita nggak bisa melupakan. Hanya Tuhan yang punya ability to forget. Yang itu yang dikatakan bahwa Tuhan sudah melupakan dosa kita. Tuhan sudah tidak menghitung-hitung dosa kita. Apa yang kita sudah lakukan itu Tuhan tidak menghitung-hitung dosa kita. Semua yang kita akui di depan Tuhan itu bukan untuk keuntungan Tuhan, bukan, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar untuk overcome self-condemnation. Karena kalau kita tidak melakukan semua itu, akan ada condemnation yang menyerang kita terus-menerus. Saudara, di dalam kita melakukan kesalahan atau diperbuat kesalahan oleh orang, saudara, akan ada dua hal. Kita bisa mempunyai wound, ya. Wound itu adalah luka yang masih terbuka. Nah, itu harus kita bereskan, kita obati, kita bereskan semua dengan mengampuni orang itu. Dan kita juga datang ke Tuhan untuk kita bisa mengampuni dosa kita sendiri, sampai scar itu yang tadinya masih sakit itu berubah menjadi yang tadi wound, yang tadi wound itu berubah menjadi scar. Kalau berubah menjadi scar, kita masih ingat karena ada bekas, tetapi sudah tidak menyakiti kita lagi. Nah, itu harus kita bereskan. Di dalam kenapa itu harus kita bereskan, ampuni diri kita juga sendiri. Mari kita lihat di 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 20 dan 21. 1 Yohanes pasal 3, ayat 20 dan 21. Kalau kita baca daripada ayat 19-nya, ada judul di atas ayat 19 adalah keyakinan di hadapan Allah. Ayat 19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi sekali lagi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi saudara-saudara begini, mengapa kita belajar hari ini untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan, ya, caranya kita mengatasi perasaan bersalah kita, berdamai dengan Tuhan, kemudian berdamai dengan orang kepada siapa kita sudah bersalah, kemudian berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, perdamaian itu harus diadakan agar supaya kita mempunyai hati nurani yang bersih. Dengan hati yang nurani yang bersih itu, kita bisa datang kepada Tuhan dengan berani, kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang lapang, percaya bahwa Tuhan mendengarkan kita.
bahwa kita itu mempunyai akses datang kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan kita. Nah, dari sinilah saudara, kehidupan kita dengan Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi healthy, menjadi sehat sekali, ya. Di dalam segala perkara yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita tidak segan untuk datang kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah anaknya yang Tuhan sudah ampuni, yang kita sudah benar di hadapan Dia. Sebab itu saudara, kita bisa dengan lapang datang kepada Tuhan. Tuhan, saya punya problem Tuhan, ini Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan, saya percaya pertolongan-Mu pasti datang. Dan pada waktu kita berdoa, kita yakin Tuhan dengarkan. Dan pada waktu kita berdoa, kita yakin Tuhan pasti memberikan jawaban pada kita. Kita yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Ada keyakinan. Di sini iman, saudara. Iman itu akan tumbuh di dalam diri kita. Dan pada waktu kita datang ke Tuhan, kita tidak akan ragu-ragu. Karena kita tahu dan tahu dan tahu. Akses jalan untuk datang kepada Tuhan itu terbuka. Dan Tuhan mau menerima kita, karena dan kita juga tidak merasa bersalah kepada Tuhan. Kita berani datang kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan mendengarkan kita. Kita yakin Tuhan dengan senang hati mau menerima kita. Kita yakin Tuhan dengan senang hati ingin menolong kita. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu pasti membebaskan kita dari segala persoalan kita. Ada keyakinan, ada iman di situ. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan, dengan sesama kita. Nah, saudara, sedikit lagi, saya tahu sudah setengah jam, sedikit lagi, yaitu pada saat kita mau berdamai dengan seseorang, saudara, kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Nomor satu, kita tanya, Tuhan, kesalahan saya terhadap dia, apakah Engkau kehendaki untuk saya datang kepada dia supaya semuanya dibereskan? Hanya Tuhan yang tahu, saudara, bagaimana di outcome-nya, ya. Kalau orang itu bukan orang yang ready untuk mendengarkan pengakuan kita, Tuhan akan menolong kita untuk this is not the time, sehingga kita tidak akan mengalami sesuatu pertengkaran dengan dia, karena mungkin maksud kita baik, mengakui salah, tetapi dia tangkapnya salah, maka dia bisa berperang dengan kita. Sebab itu nomor satu, kalau kita mau melakukan ini, berdamai dengan orang kepada siapa kita salah, datang ke Tuhan dulu. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu untuk saya datangi dia, untuk saya mengakui kesalahan saya kepada dia, atau bukan waktunya sekarang? Tuhan, tolong kepada saya. Kemudian kalau Tuhan berkata yes, kamu harus datang kepada dia, kemudian saudara minta lagi kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya di dalam mulut bibir saya kata-kata yang daripada-Mu. Berikan kepada saya kata-kata hikmat di dalam berbicara, agar supaya kata-kata itu yang akan membuat perdamaian terjadi. Minta pimpinan Tuhan di dalam semuanya. Dan saudara, yang ketiga, kita harus tahu, jangan kita mencari salah dia untuk mengentengkan kesalahan kita. Jangan. Tetapi biarlah kita just akui kesalahan kita. Nah, semuanya akan menjadi beres. Jadi saudara, di dalam kita berdamai dengan sesama, minta hikmat kepada Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan direction. Is this the time atau bukan? Kalau iya, minta kata-kata dari Tuhan hikmat supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan ini saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saudara kebijaksanaan, pertolongan, penyertaan, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara, sampai di sini pelajaran kita dulu. Minggu depan kita akan masuki pelajaran yang baru.